Lo anak pertama? Kalau iya, gua mau lo jujur sama diri lo sendiri malam ini. Lo inget gak kapan terakhir kali lo ngerasa bener-bener boleh gagal? Boleh salah, boleh lemah, boleh minta tolong tanpa ngerasa bersalah? Gua tebak, lo bahkan susah ngingetnya. Selamat datang di Suara Tengah Malam. Di sini kita nggak ngomong yang manis-manis, kita ngomong yang bener. Ada beban yang cuma anak pertama yang bener-bener ngerti. Bukan beban yang kelihatan dari luar, bukan beban yang bisa lo tunjukin ke orang dan bikin mereka langsung paham. Tapi beban yang lo rasain setiap kali lo ambil keputusan, setiap kali lo gagal, setiap kali lo pengen nyerah tapi nggak bisa. Karena lo anak pertama, dan anak pertama nggak boleh gagal. Tapi dari mana datangnya keyakinan itu? Siapa yang pertama kali bilang ke lo bahwa lo nggak boleh gagal? Mungkin nggak ada yang bilang langsung, tapi lo tahu, lo selalu tahu. Dari cara orang tua lo nunjukin lo ke saudara-saudara lo sebagai contoh. Dari ekspektasi yang lo rasain bahkan sebelum lo cukup umur buat ngerti apa itu ekspektasi. Dari momen pertama kali lo nyadar, kalau lo jatuh nggak ada kakak yang bisa lo lihat cara bangkitnya. Lo yang harus nemuin jalan itu sendiri, dan adik-adik lo nonton. Itu berat, dan lo udah nanggung itu lama banget. Gua mau cerita tentang pola yang hampir selalu sama di antara anak-anak pertama yang gua kenal. Dari kecil, mereka yang paling cepet diminta mandiri, paling cepet dikasih tanggung jawab. Waktu adik lahir, mereka otomatis naik kelas. Dari anak jadi kakak, dari yang dijaga jadi yang ikut jaga. Dan transisi itu terjadi tanpa ada yang nanya. Lu siap? Mereka belajar bahwa kebutuhan mereka itu nomor dua. Bahwa ngeluh itu nggak produktif. Bahwa nangis itu boleh tapi jangan kelamaan. Bahwa seberat apapun yang mereka rasain, ada orang lain yang butuh mereka tetap kuat. Dan mereka jadi kuat, beneran kuat. Itu bukan bohong. Tapi ada harga yang dibayar dari kekuatan itu yang jarang dibicarain. Harga pertama, lo jadi susah minta tolong. Bukan karena lo nggak butuh bantuan, tapi karena dari kecil lo dilatih secara nggak sadar bahwa minta tolong itu tanda kelemahan, bahwa lo harusnya bisa handle sendiri, bahwa orang lain punya masalah mereka sendiri dan lo nggak mau nambahin beban. Jadi lo tahan, lo selesain sendiri, lo tidur malam nanggung sesuatu yang sebenarnya jauh lebih ringan kalau lo mau cerita ke orang lain. Harga kedua, lo jadi perfeksionis yang menyiksa diri sendiri, bukan karena lo ambisius, tapi karena kesalahan terasa jauh lebih mahal buat lo dibanding orang lain. Kalau lo salah, lo ngerasa ngecewain bukan cuma diri lo sendiri, tapi semua orang yang selama ini percaya sama lo, orang tua lo, adik-adik lo, semua yang ngelihat lo sebagai contoh. Jadi, lo kerja 2 kali lebih keras, lo cek 2 kali lebih teliti, lo nggak mau ada celah. Dan waktu tetap ada yang salah, lo nyalahin diri lo dengan intensitas yang orang lain nggak akan pernah ngerti. Harga ketiga, lo ngorbanin mimpi lo sendiri lebih sering dari yang lo sadarin. Lo pilih jurusan yang aman karena orang tua lo butuh lo cepet kerja. Lo nggak ambil kesempatan yang sebenarnya lo mau karena risikonya terlalu besar buat keluarga yang bergantung sama lo. Lo tunda impian lo 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dan lo bilang ke diri sendiri, nanti waktu semuanya udah lebih stabil. Tapi stabil itu nggak pernah datang, karena setiap kali satu hal stabil ada hal lain yang butuh lo. Dan harga keempat yang paling jarang diakuin, lo kesepian dengan cara yang susah dijelasin. Di keluarga lo yang paling diandalin, di lingkungan lo yang kelihatan paling punya kendali, tapi di dalam ada bagian dari lo yang pengen ada satu orang aja yang nanya, lo baik-baik aja nggak? Beneran. Bukan basa-basi, tapi beneran pengen tahu. Dan karena lo jarang dapet itu, lo belajar buat gak ngarepin itu. Lo belajar buat cukup sama diri lo sendiri. Lo belajar buat jadi pulau. Itu bukan kekuatan, itu pertahanan. Dan ada bedanya. Sekarang gua mau ngomong soal finansialnya. Karena ini juga bagian yang berat. Anak pertama seringkali jadi tumpuan finansial keluarga lebih cepat dari yang mereka siapkan. Belum selesai bayar kos sendiri, udah ikut bantu bayar kebutuhan adik. Belum sempat nabung buat masa depan sendiri, udah jadi cadangan dana darurat keluarga. Dan lo lakuin itu dengan ikhlas, karena lo sayang keluarga lo. Tapi ikhlas bukan berarti nggak ada harganya. Dan harganya itu lo bayar sendiri dalam sunyi setiap kali lo lihat tabungan lo yang nggak pernah sempat tumbuh. Lo kerja keras, lo disiplin, lo nggak boros. Tapi uang lo selalu ada aja jalannya buat keluar sebelum sempat jadi fondasi buat masa depan lo sendiri. Dan lo jarang ngeluh soal ini, karena lo anak pertama. Dan anak pertama nggak boleh ngeluh.
Oke, sekarang gue mau ngomong langsung ke lo. Bukan sebagai channel yang kasih motivasi, tapi sebagai suara yang mau jujur sama lo malam ini. Lo udah cukup kuat. Lo udah buktiin itu berkali-kali. Nggak ada yang meragukan itu. Tapi kuat bukan berarti lo harus nanggung segalanya sendirian selamanya. Kuat bukan berarti lo nggak boleh punya batas. Kuat bukan berarti kebutuhan lo nggak penting. Ini yang perlu lo mulai lakuin. Pertama, izinin diri lo gagal tanpa menghancurkan diri lo sendiri. Kegagalan lo bukan cerminan dari nilai lo sebagai manusia. Bukan cerminan dari layak atau enggaknya lo dihormati. Lo boleh gagal, lo boleh salah, lo boleh jatuh, dan lo tetap anak pertama yang keluarga lo banggain. Kedua, mulai pisahin keuangan lo dari keuangan keluarga secara perlahan. Ini bukan berarti lo berhenti bantu, tapi lo perlu punya rekening yang nggak ada yang tahu. Rekening yang isinya buat masa depan lo sendiri, buat dana darurat lo sendiri, buat mimpi lo sendiri. Lo nggak akan bisa terus bantu orang lain kalau lo sendiri nggak punya fondasi. Ketiga, belajar bilang tidak untuk hal yang bukan tanggung jawab lo. Nggak semua masalah keluarga itu tanggung jawab lo. Nggak semua kebutuhan adek itu harus lo yang nutupin. Ada garis antara peduli dan mengorbankan diri sendiri. Dan lo perlu tahu di mana garis itu untuk lo. Keempat, cari satu orang yang bisa lo cerita jujur. Bukan buat minta solusi, cukup buat didengar. Karena lo udah terlalu lama jadi tempat orang lain cerita tanpa pernah punya tempat itu sendiri. Dan kelima, mulai percayain diri lo sendiri bukan karena lo nggak pernah gagal, tapi karena lo selalu bangkit. Itu yang beneran mendefinisikan lo, bukan track record sempurna lo, tapi keberanian lo buat terus jalan meskipun berat. Anak pertama yang nggak boleh gagal. Gua mau lo tahu malam ini, itu bukan kebenaran. Itu beban yang orang pasangin di pundak lo sejak kecil tanpa izin. Dan lo boleh pelan-pelan mulai letakin beban itu. Lo tetap bisa jadi anak pertama yang luar biasa. Tanpa harus sempurna, tanpa harus selalu kuat, tanpa harus selalu ada buat semua orang sebelum ada buat diri lo sendiri. Ini suara tengah malam. Kita nggak janji enak didengarnya, tapi kita janji ini yang lo butuh denger. Sampai tengah malam berikutnya.